Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Abimanyu Diantimur dari Prodi Hukum semester 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum pidana tentang definisi anak yang berkonflik dengan hukum, contoh kasus atau pasal, serta solusi supaya anak tidak berkonflik dengan hukum. Untuk yang pertama, definisi anak. Jadi definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa anak merupakan seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa. Selanjutnya, definisi anak yang berkonflik dengan hukum. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum itu menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai tindak pidana. Dari pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu merupakan anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, merupakan anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Untuk yang selanjutnya, sebutkan contoh kasus atau pasal. Jadi di sini untuk contoh kasusnya, yaitu seorang remaja berusia 17 tahun melakukan pencurian dengan pemberatan di sebuah toko di kota Tangerang. Remaja tersebut masuk ke toko tersebut pada malam hari, merusak pintu masuk dengan tujuan untuk mencuri barang-barang elektronik yang mahal. Aksi ini tertangkap kamera pengawas dan pelaku berhasil diidentifikasi sebagai remaja tersebut. Dia ditangkap polisi beberapa hari kemudian. Pasal yang terkait dari kasus tersebut, yang pertama mengenai pasal 363 KUHP. Pasal ini tentang pencurian dengan pemberatan. Jika barang dicuri memiliki nilai signifikan, pencuri bisa dijerat dengan hukuman penjara. Jadi pada pasal 363 ini mengacu pada remaja tersebut mencuri barang-barang elektronik yang mahal. Jadi bisa dikenakan pasal 363 KUHP. Selanjutnya ada pasal 372 KUHP. Pasal ini tentang pencurian dengan pemberatan di waktu malam. Tindakan pencurian yang dilakukan pada waktu malam biasanya memiliki sanksi yang lebih berat. Jadi pada pasal 372 ini mengacu pada waktu di mana dalam contoh kasus itu remaja melakukannya pada malam hari. Jadi bisa dikenakan pada pasal 372 KUHP. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan khusus tentang perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang di bawah umur melakukan tindak pidana diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Dan tujuannya adalah untuk memberikan rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman penjara. Baik, untuk
itu dalam kasus ini remaja tersebut akan menjalani proses hukum khusus bagi anak-anak yang mungkin termasuk proses peradilan di pengadilan anak dan penerapan sanksi atau pembinaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, solusi supaya anak tidak berkonflik dengan hukum. Jadi terdapat beberapa solusi yang dapat membantu untuk mencegah anak dari berkonflik dengan hukum. Ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, pendidikan dan pembinaan. Memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak tentang nilai moral, etika, dan kedisiplinan sejak dini merupakan langkah penting dalam mencegah perilaku yang melanggar hukum di kemudian hari. Pendidikan ini harus dimulai dari rumah dan diperkuat di sekolah. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan sosial. Pengembangan keterampilan sosial tersebut membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik, seperti kemampuan komunikasi, empati, dan penyelesaian konflik. Ini membantu mereka berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang positif dan menghindari perilaku yang merugikan. Selanjutnya, pemantauan dan pengawasan orang tua. Orang tua perlu memantau dan mengawasi aktivitas anak mereka, terutama di dunia digital. Melibatkan diri dalam kehidupan anak, memperhatikan teman-teman mereka, dan mengetahui kegiatan mereka dapat membantu mencegah anak terlibat dalam perilaku beresiko. Selanjutnya, mendorong partisipasi dalam kegiatan positif. Mengarahkan anak untuk terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, seni, atau klub sukarela dapat membantu mengalihkan energi mereka ke arah yang produktif dan memperluas lingkaran pergaulan mereka dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, mengajarkan tanggung jawab. Mengajarkan anak tentang pentingnya tanggung jawab atas tindakan mereka dan konsekuensi dari tindakan mereka. Ini bisa dilakukan dengan memberikan tugas-tugas rumah tangga yang sesuai dengan usia mereka dan memberikan konsekuensi yang konsisten ketika mereka melanggar aturan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Jadi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, stabil, dan mendukung memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam perilaku beresiko dan melanggar hukum. Selanjutnya, intervensi dini. Jika ada tanda-tanda bahwa anak sedang mengalami masalah perilaku dan psikologis, penting untuk segera mencari bantuan profesional. Intervensi dini dapat mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Melalui kombinasi pendekatan ini, kita dapat membantu mencegah anak-anak dari berkonflik dengan hukum dan membimbing mereka menuju jalur yang positif dan produktif. Baik, mungkin itu adalah hasil presentasi dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.